Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi peserta didik kelas 8A SMP Negeri 1 Batu Retno yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dalam video tartil pembelajaran Al-Quran. Adapun yang akan kita bahas untuk pertama kali kita jumpa ini yakni tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Mengapa kita belajar tentang hal ini? Karena kita ketahui bahwa dalam Al-Quran itu banyak sekali hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin itu sendiri yang meliputi beberapa hukum bacaan. Yang pertama yakni idhar halki, idgham bigunah, idgham bila gunah, idhar mutlak, iklab, dan ikhwa safawi. Situ. Berikutnya, untuk yang pertama kali ya ini tentang idhar halki. Adapun bila mana jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah, ha, ain, ha, ghain, atau kha. Bagaimana cara membacanya? Yakni dengan membaca nun mati atau sukun sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Jadi sifat awalnya. Contohnya cara membacanya bagaimana? Jika nun mati bertemu dengan hamzah atau alif, di sini bisa kalian lihat ada lafal min ahli. Nun mati bertemu dengan alif atau hamzah dibaca dengan idhar halqi atau jelas. Min ahli. Yang kedua, man hajara. Man hajara. Yang ketiga bertemu dengan ain dibaca haqqan ala. Haqqan ala. Berikutnya min haitsu. Min haitsu. Bertemu dengan ghain wa rabbun ghafurun. Wa rabbun ghafurun. Dan yang terakhir bertemu dengan huruf kha. Wal mun khaniqatu. Wal mun khaniqatu. Yakni dibaca sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Nun mati itu sendiri. Berikutnya idgham bigunah. Bagaimana jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, atau wawu? Bagaimana cara membacanya? Yakni dengan meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya disertai gunah atau dengung dengan 2 sampai 3 harokat panjangnya. Contohnya, di sini ada contohnya. Nun mati bertemu dengan ya. Mayyakulu. Mayyakulu 2 harokat, 2 sampai 3. Mayyakulu bigunah dengan dengung. Mayyakulu amilatun nasibatun. Amilatun nasibatun. Bertemu dengan mim. Mim masajidin. Maaf, saya ulangi lagi. Mim masadin. Mim masadin. Berikutnya khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Itu untuk idgham bigunah. Berikutnya untuk idhar mutlak. Pengecualian bagaimana jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau wawu pada satu kalimat atau satu kata, maka nun di sini dibaca dengan jelas idhar. Cara membacanya bagaimana? Ad-dunya. Ad-dunya bukan dibaca ad-dunya. Ad-dunya bukan gunah tapi idhar. Ad-dunya. Bunyanun. Kinwanun. Sinwanun. Jadi dibaca idhar atau jelas. Khusus untuk ya dan wawu bertemu dengan nun mati dalam satu kalimat. Berikutnya yakni idgham bila gunah. Bila gunah dengan tidak
dengung. Adapun hurufnya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Cara membacanya dengan meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya tanpa disertai gunnah atau dengung. Bila gunnah, tidak disertai dengan dengung. Contohnya di sini bisa kalian lihat rizqal lakum mir rabbihim. Oke, masuk atau meleburnya nun atau tanwin ke huruf berikutnya lam atau ro. Rizqal lakum mir rabbihim, itu idgham bila gunnah. Adapun berikutnya yakni iqlab. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya dengan menggantikan nun sukun menjadi mim sukun disertai gunnah atau dengung dengan panjang 2-3 harokat. Contoh lafalnya bisa dilihat sami'an basiron. Amba'ahum, maaf saya ulangi, amba'ahum, ya, diganti nun, diganti mim sukun. Sami'an basiron, amba'ahum. Oke, panjangnya 2-3 harokat. Iqlab, nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Berikutnya ikhfa hakiki. Apabila ada nun mati atau sukun bertemu dengan ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shod, dot, to, dot, fa, kof, atau kaf. Bagaimana cara membacanya? Yakni dengan cara menyamarkan nun sukun disertai gunnah atau dengung dengan panjang 2-3 harokat. Contohnya di sini bisa dilihat bertemu dengan to, yantiquna, menyamarkan disertai dengung. Yantiquna ma'indafiqin insya'a yunfahum. Ada dengungnya juga ada samarnya. Fasabrun jamilun. Yansurukum angkana. Oke, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kita akan terapkan atau praktekkan dalam membaca surat, yakni di sini saya ambilkan dari Quran surat Ali Imran ayat 164 hubungannya dengan iman kepada Rasul sebagaimana materi yang kita pelajari di semester 2 ini. Oke, bisa disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Oke, bisa diperhatikan, bisa diulang-ulang lagi video ini sehingga kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan hukum bacaan nun mati dan mempraktekkannya sehingga kalian bisa memperbaiki atau meningkatkan kemampuan kalian dalam membaca Al-Quran. Cukup sekian pembelajaran kita yang pertama tentang video pembelajaran tartil Al-Quran. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar, dalam membaca, dalam meningkatkan kemampuan kalian untuk membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.